untuk penjualan. Alasan kami memilih nama merek tersebut karena mudah diucapkan dan mudah diingat. Merek Open Jelly untuk cemilan puding jeli bunyi dirancang untuk menanamkan identitas yang riang. Jeli bunyi adalah jeli berbentuk kelinci dengan beberapa pilihan rasa. Produk ini dibuat dengan konsep cute biar menarik secara visual. Nilai jual utamanya ada pada bentuknya yang lucu, rasanya yang ringan, dan harganya terjangkau untuk anak muda. Konsep utamanya adalah menghadirkan fun snacking experience lewat produk colorful, mudah dibawa dan punya identitas brand yang ceria. Di sini ada diagram pemasarannya. Kita mulai di risetnya. Kita awal kita mulai melakukan riset kecil terkait minat masyarakat terhadap cemilan manis yang praktis. Nah, dari riset yang sudah kita lakukan, ternyata banyak banget anak-anak, remaja, mungkin sampai orang tua yang ingin cemilan lucu, segar. Nah, selain itu juga kami melihat kalau misalnya tren cemilan unik itu lagi viral banget, dan produk jelly kan istilahnya kayak praktis, terus cukup diminati karena teksturnya yang kenyal dan rasanya yang variatif. Terus yang kedua, ini ada dari segmentasi pasarnya. Di target kita dari anak-anak di umur 3 sampai 12 tahun, terus remaja, mahasiswa, atau orang tua yang melihat makanan dari segi kualitasnya. Terus ada yang kedua itu itu ada branding. Ini ada namanya dibuat secara visual dan dibuat secara fun, colorful supaya cocok sama karakter produk yang ceria. Terus ada marketing mix. Yang pertama ada produk jelly bunny ini dengan bentuk kelinci dan rasa buahnya yang segar. Terus price-nya ini harga tetap terjangkau, dia cocok sama pelajar. Terus ada place, kita penjualannya di lewat PA atau pre-order atau kita di sekeliling kampus saja. Lalu ada promosi kita lewat foto atau video dengan kita upload testimoni dan interaksi langsung buat dapetin feedback dari konsumen. Terus ada implementasi. Yang pertama, produksi dilakukan dengan kontrol kebersihan dan kualitas supaya rasanya tetap konsisten. Terus yang kedua ada pengemasannya rapi. Dengan pengemasan rapi tentunya membuat tampilan biar lebih menarik gitu loh, agar konsumen juga melihatnya jadi kayak tertarik sama produknya. Terus yang ketiga ada tim pemasarannya aktif. Tim pemasarannya itu kita mempromosikan lewat Instagram atau WhatsApp dan melakukan penjualan langsung di area kampus. Yang terakhir ada kontrol. Ini penjualannya dipantau setiap hari untuk melihat varian mana yang paling diminati. Terus yang kedua ada feedback. Feedback ini dari konsumen tentunya kita kumpulin buat evaluasi dari rasa, terus dari kemasannya sama pelayanannya. Yang terakhir ada perbaikannya. Perbaikan dilakukan secara berkala, jadi dari mulai penyesuaian harga, varian rasa, dan peningkatan strategi promosi. Awal mulai usahanya, awalnya kita kepikiran bikin jelly bunyi itu sebenarnya simpel banget, gara-gara salah satu teman kita ada yang sudah jual puding juga. Tapi puding yang dia jual bentuknya lebih ke dessert cup kayak puding mangga yang ada gelanya. Dari situ kita kepikiran kayaknya seru deh kalau kita bikin versi yang lebih lucu dan beda konsepnya. Nah, karena kita lihat itu puding yang biasa itu udah banyak dijual orang, kita pengen bikin sesuatu yang tetap mudah dibuat, murah tapi unik dan punya nilai estetik. Akhirnya muncul ide bikin jelly yang bentuknya kelinci. Selain lucu, bentuknya juga anak-anak banget, tapi tetap menarik buat remaja dan mahasiswa. Dari ide itu kita langsung coba resep tekstur yang kelas uji, yang pas dibentuk dan jelly packaging yang cocok sama karakter yang mau kita bangun. Jadi proses awal usaha kita memang lari dari melihat peluang kecil resepnya, terus kita kembangin jadi konsep yang lebih kreatif dan punya identitas sendiri. Kalau dari Berry itu nggak cuma dari rasa aja, tapi juga dari visualnya yang gemes sih. Dari tadi bahkan ada beberapa yang bilang kalau produk kita kayak snack yang Instagram
visual dari produknya. Apa yang kita pakai ini bukan ukuran kecil, isinya cukup banyak, bentuk yang lucu dan proses bikinnya juga lumayan ringan karena harus cetak untuk dirinci satu persatu. Jadi harga 15.000 menurut kita masih sangat masuk akal, apalagi buat target pasar yang mahasiswa, remaja dan orang tua yang cari snack lucu buat anak-anak. Selain itu, kita juga mempertimbangkan bahan baku yang berkualitas dan branding yang kita bangun. Jadi harga 15.000 bukan cuma tentang jual jari, tapi jual experience yang lucu, segar dan beda dari jari biasa. Dan berdasarkan pengalaman jualan pertama, konsumen sama yang paling nggak keberatan dengan harganya. Nah, ini untuk produksinya ya, produksi dan harga juga. Nah, untuk produksinya kita 30 cup 30 cup. Untuk harga jualnya itu sekitar 15.000 per cupnya. Nah, ini untuk biaya bahan bakunya itu, yang jelly itu sekitar 64.000, dan gula itu sekitar 15.000, susu itu sekitar 20.000, ya, pewarna itu sekitar 6.000, total bahan baku itu sekitar 105.000. Nah, untuk modal operasionalnya itu 120.000. Dan nah, ini untuk pendapatan labanya ya, untuk pendapatannya itu kita menjual itu 35 cup dikali 15.000 kita sekitaran 525.000. Total biaya produksi itu modal operasional itu sekitaran 120.000, dan kemasan itu sekitaran 14.000. Total lagi sekitaran 134.000. Laba biasanya itu sekitaran laba kotornya itu sekitaran 525.000 dikurang 134, totalnya itu sekitaran 391.000. Untuk kesimpulannya itu, batch pertama menghasilkan laba itu sekitaran 391.000. Modal kecil, respon konsumen positif, keuntungan dari penjualan 35 cup per orang mendapatkan 78.000. Oke teman-teman, pemaparan dari kelompok kami cukup segitu. Terima kasih. Ya, produknya Mau. Kayak kita tertarik. kita buatnya per kelompok, jadi per kelompok itu satu. Bareng ya. Satu hadir. Kalau dua berapa? Dua. Kalau tujuh, tujuh. Iya,
gimana rasanya tuh? Enak. Kan? Mantap. Kalau yang bakar dikasih ke Bokron. Berit. Hah? Berit. Ini siapa yang tunjuk? Itu dia sekali. Itu aku mau lihat. Apa? Apa ya? Mau lihat. Mau naon. Kalian yang udah nyobain rasa pudingnya gimana? Enak? Enak banget. Sering ya? Bagus Kak. Ya dari kelompok Padang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다. 안녕하세요. 사랑해.